garing PDT titik G garing tahun 2021 garing PAJP. Dengan ini majelis hakim disilahkan memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1599 garing PDT titik G garing 2021 garing PAJP dalam perkara gugat cerai antara penggugat Suryani binti Basri berlawanan dengan tergugat Suharman bin Saleh dibuka dengan sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum. Perkara cerai gugat dengan nomor 1599 garing PDT titik G garing tahun 2021 garing PAJP atas nama Suryani binti Basri berlawanan dengan Suharman bin Saleh disilahkan memasuki ruangan persidangan. Sebelum kita lanjutkan sidang, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada penggugat, apakah Anda datang dengan sendiri? Sendiri, Yang Mulia. Dan akan meminta identitas kepada penggugat dibawa ke depan. Baiklah, saya akan minta identitas dibawa ke depan. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada penggugat, apakah Anda benar-benar ingin melakukan perkara perceraian? Iya, Yang Mulia. Pertanyaan selanjutnya, kapan Anda menikah dengan saudara Suharman? Saya melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2011 Langsungkan pernikahan di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah Anda yakin akan melakukan gugatan cerai terhadap suami Anda terhadap atas nama Suharman? Iya, Yang Mulia. Sekitar tahun 2013, suami saya sudah mulai bermain-main dengan perkawinan ini. Dan di tahun 2013 sampai 2017, suami saya meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Dan waktu itu suami saya juga jarang mengirimkan uang untuk menafkahi anak-anak saya. Tergugat, betul apa yang dikatakan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Apakah alasan Anda mengatakan begitu? Begini, Yang Mulia. Memang saya meninggalkan istri saya karena saya pergi mencari pekerjaan atau mencari nafkah untuk istri saya, makanya saya meninggalkannya. Tetapi susah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga saya lama tidak memberi kabar terhadap istri saya. Apakah penggugat yakin ini melakukan cerai terhadap Suharman? Iya, Yang Mulia. Baiklah, untuk hari ini sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 14 Juli 2021 dengan nomor perkara 1599 garing PDT titik G garing 2021 PAJP dan akan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya mendengarkan persaksian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1599 garing PDT titik G garing 2001 garing PAJP dengan mendengarkan para saksi dari kedua belah pihak. Dibuka dengan membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum. Diharap kedua saksi belah pihak memasuki ruangan pengadilan. Saudara saksi, siap untuk bersumpah? Siap yang mulia. Baiklah, saya akan membacakan teks dan Anda yang mengikuti sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain pada yang sebenarnya. tidak lain pada yang sebenarnya. Dimohon para saksi untuk duduk. Saya akan mempersilakan anggota hakim 2 untuk menanyakan saksi penggugat. Dipersilakan. Baik, saudara saksi, saya minta membawakan identitasnya. Apakah benar saudara saksi bernama Fitriani? Benar yang mulia. Saudara saksi, apa saja yang Anda ketahui mengenai pernikahan kedua belah pihak? Baik, dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat, beberapa tahun ini hubungan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Bahkan sejak tahun 2013 tergugat meninggalkan rumah istrinya tanpa memberitahu kepergiannya, sehingga anak-anak dari mereka berdua sudah tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari ayahnya. Bahkan untuk nafkah sendiri, sang tergugat ini sudah tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itulah yang membuat adik saya ini memilih untuk menggugat cerai suaminya. Begitu yang mulia. Terima kasih atas persaksiannya. Dimohon kembali ke tempat. Saksi dari tergugat dimohon memasuki ruangan. Baiklah, saya akan mempersilahkan kepada anggota hakim 1 untuk menanyakan perkara kepada saksi. Baik, kepada saudara saksi diminta membawakan identitasnya. Saudara saksi, apakah benar Anda yang bernama Rahmadina? Iya yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah yang Anda ketahui mengenai pernikahan penggugat dan si penggugat? Ini tergugat. Yang saya ketahui tentang tergugat, dia pergi untuk kerja mencari nafkah untuk istrinya, tapi dia tidak sempat untuk memberi kabar kepada istrinya. Itu yang saya ketahui. Dimohon saksi untuk kembali ke tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1599 garing PDT titik G garing 2021 garing PAPJ dengan perkara putusan. Maka saya akan mengeluarkan putusan terhadap bukti yang ada permintaan gugat cerai yang diminta oleh saudari Suryani
resmi kami terima. Sidang kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa untuk kelancaran mata kuliah kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dari hukum pidana, di mana subbagiannya kita akan bahas mengenai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Jadi seperti materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam kitab undang-undang hukum pidana dibedakan menjadi 3 subbagian hukum, yang mana yang pertama adalah aturan umum, yang kedua adalah kejahatan, dan yang ketiga adalah pelanggaran. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai kejahatan dan pelanggaran. Sesuai dengan pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jelasnya mengenai asas legalitas, di mana dinyatakan bahwasanya sesuatu hal dapat dikatakan suatu bentuk pelanggaran apabila sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Di sini menegaskan bahwa pentingnya suatu aturan terlebih dahulu jika ingin mengklasifikasikan apakah itu termasuk suatu pelanggaran hukum atau bukan. Nah, lebih jauh kita akan mengupas mengenai kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Pada dasarnya kejahatan disebut suatu kejahatan apabila itu melanggar suatu prinsipil atau hak dasar dari seseorang. Sedangkan yang disebut dengan pelanggaran adalah jika hal tersebut melanggar dari atau menyimpang dari aturan perundang-undangan yang ada. Contoh dari kejahatan, misalkan pencurian, pembunuhan, pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari bentuk pelanggaran, aturan undang-undang tentang lalu lintas menegaskan bahwa setiap orang yang berkendara diwajibkan untuk memakai helm dan diwajibkan untuk melengkapi kelengkapan kendaraannya, sehingga apabila seseorang berkendara di jalan raya dan tidak menggunakan helm atau tidak membawa kelengkapan kendaraannya, maka inilah yang disebut sebagai pelanggaran. Di sini sudah terpampang nyata perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Baik, kemudian lebih lanjut masuk ke bagian kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, kejahatan terhadap negara. Kejahatan terhadap negara ini ya macam seperti teroris misalkan, atau kejahatan terhadap pelanggaran negara lainnya. Kemudian yang kedua, kejahatan harta benda yang mengambil apa yang bukan haknya. Kemudian kejahatan terhadap badan dan nyawa. Badan dan nyawa ini ya pembunuhan, pemukulan, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Fitri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan Bu, jika seorang melakukan sebuah kejahatan, bagaimana tahapan-tahapan proses penyelesaian perkaranya? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Adinda. Jadi begini, apabila terjadi suatu kejahatan, bagaimana cara mencari keadilan terhadap pelanggaran kejahatan itu sendiri? Jadi begini, dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kita dalam hal ini memang menegaskan bahwa perlu adanya rentetan proses persidangan untuk mencari keadilan tentunya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa segala jenis perkara harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi prosesnya secara sederhana, ya terjadi kejahatan, ajukan pelaporan di kepolisian, kemudian polisi akan menunjuk penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kejadian pelanggaran kejahatan tersebut. Setelah itu setelah proses penyidikan maka diajukan ke kejaksaan. Setelah di kejaksaan alat bukti lengkap, semuanya lengkap, maka siap disidang. Disidangnya di pengadilan negeri. Sampai di pengadilan negeri, ya proses di situ berjalan, ada pembuktian, keterangan saksi, semua yang menyangkut tentang kejahatan tersebut sampai dengan putusan untuk di mana pelapor dalam hal ini mendapat keadilan yang sebesar-besarnya. Jadi cukup kompleks sebenarnya untuk pengajuan perkara itu sendiri. Tapi saya rasa tidak masalah untuk mencari namanya rasa keadilan. Oke, bagaimana? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa materi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita akan masuk materi baru. Silakan pelajari materi-materi yang sudah lalu sebagai bahan pengayaan untuk kita masuk ke materi selanjutnya. Semoga materi hari ini dapat kalian resap dengan baik dan dapat